Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sukacita? Amin. Amin. Mari kita mau bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lagi untuk memuji dan menyembah Dia di siang hari ini, mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul satu keluarga, saudara seiman kami Tuhan, siang hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, kami mau merendahkan diri kami mau membuka hati kami Tuhan, selebar-lebarnya, seluas-luasnya Tuhan. Lawat kami, jamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, lawatan-Mu dicurahkan atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau melihat hati kami, Kau dekati dekat kami Tuhan, lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Haleluya.
Bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Kau Raja kami, Tuhan yang layak dimuliakan puji penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara coba lihat kanan kirinya, berikan senyuman, turunkan dulu maskernya. Ya, berikan senyuman kanan kiri belakang depan. Ya, saya mau bertanya nih sebelum kita
Hari ini Bapak Ibu yang suka dangdut pasti suka banget ikutan kita ya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak membedakan genre musik Bapak Ibu ya. Semuanya sama di mata Tuhan. Apalagi kita ya. Semuanya disayang tuh Tuhan. Haleluya. Ada sobat kita yang setia, siapa Bapak Ibu? Ini lebih santai ya, kita mau sama-sama. Dengan iman ada satu sobatku yang setia. Amin. Mau memberikan persembahan yang terbaik? Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita mau persiapkan persembahan kita. Yang pertama. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang luar biasa, yang selalu memberkati kami, yang selalu mencukupkan atas semuanya kebutuhan kami Bapak. Tuhan Yesus, yang hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami Tuhan, dari hati kami Tuhan, layakkan, sucikan, dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini menjadi jalan lawatan bagi pekerjaan rumah Bapa. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, siapkan tangan yang memberikan persembahan. Bahkan yang belum memberikan persembahan juga Tuhan, Kau berkati Bapa. Siang hari ini Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kau nyatakan
ajaib, janji-Mu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, umat-Mu yang hadir di tempat ini, Ibu melihat Tuhan hidup dengan Engkau secara pribadi. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami sebentar akan pulang ke tempat ini. Buat satu jawaban yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari. Mereka sudah memuji, memuliakan Engkau. Hamba percaya berkat-berkat-Mu Tuhan sudah Tuhan limpahkan untuk mereka sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan sebentar ke pemberitaan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sendiri akan berkata-kata. Roh Kudus, urapi umat yang hadir pagi hari ini, urapi hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Roh iblis, roh jahat berbentuk apapun juga kami sehati kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu siang hari ini yang akan memenuhi setiap hati kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kami mau duduk diam untuk menyambut kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Oh haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini Tuhan begitu dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan saya percaya ini dialami oleh anak Tuhan. Amin. Dialami oleh anak Tuhan. Belum dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang begitu mencekam, menakutkan, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang doa. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Markus pasal yang pertama, ayat 35. Dikatakan demikian. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dalam dunia ini. Dan dia memiliki waktu untuk dia bersekutu dengan Bapa di surga. Dia bersekutu yaitu melalui doa-doa pagi, yaitu dikatakan pagi-pagi yang masih gelap, ia bangun lalu pergi ke tempat keluar di tempat yang sunyi, ya sunyi. Berdoa yang paling indah itu waktu pagi-pagi kita masih fresh, baru bangun, ya di situ kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu memiliki kehidupan di dalam doa ini. Saya percaya kalau setiap kita memiliki jam-jam doa di dalam kehidupan kita setiap hari, saya percaya keadaan apapun yang mengelilingi kita, yang membuat kita tidak berdaya, kita akan tetap kuat, kita akan tetap mampu, kita akan tetap melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadi doa, saudara kasih Tuhan, itu dikatakan di Yakobus, doa orang benar itu besar kuasanya. Doa orang benar. Bagaimana kalau doa orang yang tidak benar? Itu sebabnya sebelum kita berdoa biasanya kita mohon ampun. Tuhan ampuni, Tuhan layakkan aku. Ada ajaran nggak perlu minta ampun, nggak perlu minta dilayakkan, kita sudah dilayakkan. Itu saya kadang-kadang bingung. Ya, pokoknya semua nggak perlu kita minta ampun, minta apa? Kita semua sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi di sini Tuhan ajarkan bahwa setiap kalau saya baca doa-doa di dalam firman Tuhan itu, mereka minta ampun, ya minta ampun,
minta dilayakkan supaya dia berkenan di hadapan Tuhan dan baru berdoa. Itu sebabnya dikatakan doa orang benar. Doa orang benar bagaimana? Dia yang pada saat mau berdoa diminta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Jadi dia layak dan dia layak untuk mengatakan setiap ungkapan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya bulan-bulan yang lalu di gereja kita ini, tadinya kita bikin doa setiap jam 12 siang. Itu yang hadir do re mi fa sol, paling banyak sol ya. Paling banyak sol, saudara. Saudara, terus akhirnya yang lalu itu doa yang terakhir itu, atau doa kita ganti malam. Ibu Gembala bilang, oke, kita ganti malam, nanti istri saya bisa ikut dan segala macam. Dan saudara, apa yang terjadi? Dibikin doa malam, sekarang dibikin, tadinya setiap hari, tiap malam, saudara. Tiap malam bikin doa itu yang datang tuh lebih dari sol, lebih fa, la, si, do lagi, saudara. Yang hadir lumayan banyak. Cuma kita cuma berapa puluh ya kakak, tapi yang datang di dalam ibadah doa itu lebih dari 10%. Dan saya percaya kalau gereja memiliki keinginan, kerinduan untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah doa. Kalau gereja-gereja lain, saudara bilang di gereja setiap hari Selasa ada doa. Yang datang bisa dihitung do re mi fa sol. Enggak do re mi, nanti hamba Tuhan mobil ujian sama main gitar, saudara. Jadi begitu terus tiap hari. Tapi kalau dibilang, saudara, hari Selasa ini ada ibadah ucapan syukur, kita makan-makan, yang datang banyak, saudara, rame-rame, ya. Itu biasanya. Kalau di sini nggak biasanya, saudara. Diundang ada ibadah doa. Sekarang dibikin hari Rabu sama hari Jumat. Itu yang datang antusias, saudara. Dari Bekasi, dari pada datang, luar biasa. Ya. Dan saya percaya kalau kegerakan Allah ini jangan sampai kita kita membatasi, kita persilahkan Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa. Tuhan bekerja. Saya percaya dengan doa orang benar, doa yang luar biasa itu besar khasiatnya. Dan saya percaya kalau di sini ada misbah doa, di rumah jemaat ada misbah doa, saya percaya gereja Tuhan akan makin hari kita akan melayani jiwa-jiwa yang baru. Kita lihat, amin, haleluya. Doa itu sangat penting. Kalau gereja nggak ada doa, itu ibadah akan kering, nggak ada rasa hadirat Allah, nggak ada merasakan sukacita. Datang mau beban, pulang bebannya tambah berat, nggak ada jawaban. Tapi kalau gereja ada doa yang luar biasa, biasanya gereja-gereja yang berkembang itu ada tim doa syafaat, itu biasanya ada. Gereja-gereja yang berkembang yang berhasil itu biasanya nggak lepas dari doa. Saudara kasih Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, memberi teladan kepada kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, berdoa di sana. Jadi tempat yang sepi, sebelum ada ajar, kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu rasanya indah, saudara. Kanan kiri kita masih pada tidur, tetangga masih pada tidur, kita sudah mulai menyembah Tuhan. Itu luar biasa rasanya. Saudara dikasih Tuhan, saya selama melayani Tuhan, saya melayani Tuhan dari tahun yang itu, tahun keluar dari seminar itu tahun 98 itu saya keluar dari seminari dan di situ saya melayani. Sebenarnya waktu itu saya mau diutus ke Padang
tapi gembala sidang saya paling senior di Gereja Betel Indonesia GB Kalibaru Timur. Dan akhirnya saya di pimpinan seminari ditelepon, anak buah saya yang dikirim ke Padang, kembalikan dia ke kandang. Dan orang di sana ikut sudah. Karena apa? Dia pendeta paling senior, dia paling dihormati, paling tua di Jakarta. Saudara pun kasih Tuhan. Dan akhirnya saya kembali ke kandang, dan di situ saya baru mulai pelayanan full timer, melayani Tuhan. Dulu waktu saya melayani Tuhan itu banyak tantangan dan yang luar biasa, tapi saya tidak pernah mundur dari tantangan itu. Pada waktu saya di gereja, saya tinggal di pastori, saya tiap hari Kamis itu ada ibadah wanita, saya main musik, dan setiap malam Jumat itu saya waktunya kunjung pacar waktu itu. Dan saya setelah habis main musik, habis ibadah wanita, itu saya langsung jalan pergi ketemu sama si bukan matahari kan, bulan tadi. Sekarang matahari ada depanku. Haleluya. Saudara, jadi dulu saya waktu pacaran itu, pergi pacaran itu malam Jumat, saudara. Malam Jumat itu malam ditakuti oleh semua orang, tapi itu saya jalankan tiap hari untuk mengenal hati si doi, untuk pengenalan. Dulu saya sempat pacaran, saudara. Kalau sama ini nggak pacaran, ketemu langsung saya lamar. Orang tuanya bilang gini, udah nggak usah lama-lama, udah langsung saya lamar, udah menikah sudah, nggak perlu pacaran. Pengenalan sambil sudah rumah tangga, tapi kelihatan bagus-bagus semua, nggak ada yang jelek, luar biasa. Sekarang dulu langsing, sekarang langsung, karena berkat yang luar biasa, karena berkat yang haleluya, luar biasa, saudara. Ini kalau bukan jodoh dari Tuhan, kalau itu tulang sikut, waduh saya sikutin terus. Tapi ini tulang bener, tulang rusuk, saudara. Kalau enggak saya sikutin, saya kalah, saya gedean dia. Tapi enggak, ya, dia orangnya baik. Saya bilang dia baik. Karena apa? Karena dia mementingkan keinginan orang. Dia kan pegang arisan, ada arisan anak-anak di rumah itu ada. Jadinya anak-anak disulit, itu dia pegang. Kemudian ada yang datang, Bu, saya mau bayar arisan pakai bawang ya. Bawang merah. Jadi istri saya renang lagi, bawang merahnya kita miliki, jadi kita harus bayar dia. 2 minggu ya, waduh, 2 minggu sudah bayar pakai bawang merah. Arisannya seharinya 2.000. Itu anak-anak itu. Tapi saya lihat istri saya nggak pernah susah, nggak pernah mukanya cemberut, nggak. Tapi mukanya selalu berseri-seri, bersukacita. Ya, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Rahasianya apa? Belum lama ini saya di rumah membuat mezbah doa. Saya bikin mezbah doa itu saya mulai udah hampir 2 bulan ya, udah hampir 2 bulan. Itu saya baca kitab Mazmur dari awal sampai seterusnya. Itu sudah ayat keberapa ya? Ayat 42 ya. Berarti udah 42 hari saya bikin mezbah doa di rumah. Jadi setiap pagi jam 4 anak-anak harus bangun, istri harus bangun. Kita puji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Saya sampaikan renungan singkat. Saudara, mereka kayak juga antusias, bangun. Saudara pun kasih Tuhan. Kalau di rumah kita ada mezbah doa, saya percaya kita akan saling dikuatkan dan menguatkan, sehingga kita akan tetap kuat. Apapun masalah yang datang, apapun masalah yang menerpa dalam hidup kita, kita akan tetap kuat.
Sebab apa? Sebab kita memiliki harapan hanya kepada Yesus Kristus. Berarti tidak ada harapan yang lain. Kalau mau cari harapan yang lain, ada di Bekasi, ada Harapan Baru, Harapan Jaya, ada lagi ujung, harapan paling ujung, saudara. Tapi di sana kita tidak akan menemukan pengharapan yang luar biasa, harapan yang luar biasa. Hanya Yesus yang memberi pengharapan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Dia akan tetap senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, memberikan pembaruan, sehingga kita akan tetap kuat di dalam menghadapi setiap tantangan. Satu saat, saudara, saya punya ponakan ke Jakarta waktu itu, dan saat itu saya pelayanan nggak full timer dulu, saya melayani sambil kerja juga. Saat itu adik saya datang dan ponakan saya juga dibawa, dan akhirnya di Jakarta dia mengalami sakit keras. Sakitnya itu masih kecil dulu, nggak mau makan, nggak mau minum, badannya sampai habis, sampai kurus. Dan saat itu saya bertindak, udah kita bawa ke puskesmas. Dan saat itu bawa ke puskesmas, adik saya masuk ke ruangan dokter, dan adik saya tahu dia keluar. Terus akhirnya dia bilang, "Kak, akan dipanggil sama dokter," katanya. Dan saat itu saya langsung masuk ke ruangan dokter. Dokter katakan bahwa, "Pak, ini anak harus cepat dirawat. Kalau tidak dirawat, anak ini akan lewat." Waduh, saya kaget, saudara. Kaget. Dan saat itu, oke dok, kalau perlu dirawat, udah rawat aja saya bilang. Udah, sekarang saya bikin surat pengantar rawat inap di rumah sakit di pengadilan di Jakarta Utara. Itu penyakit rumah sakit infeksi, itu penyakit dalam katanya, dan harus dirawat. Kalau tidak dirawat akan mati ya mungkin. Dokter sudah memvonis seperti itu, tapi iman saya langsung melonjak. Saya langsung pulang, enggak, harus saya bawa pulang anak ini. Dan akhirnya saya ajak pulang, dan di rumah saya ceritakan tentang firman Tuhan, tentang perempuan pendaran yang selama 12 tahun dia ketemu Yesus, dia menjamah jubahnya, dia sembuh. Dan saat itu saya cerita firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada adik saya sampai menangis. Dan akhirnya saat itu saya berdoa, tumpang tangan, dan akhirnya anak itu besok dia mau makan, mau minum, akhirnya dia sehat. Sekarang dia udah punya anak 2 di kampung saya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kuasa doa itu sangat luar biasa. Kalau kita benar-benar kita doakan, sebab dikatakan doa orang yang benar didoakan dengan sungguh-sungguh, itu sangat besar kuasanya. Ya, pada saat dalam keadaan kepepet kita berdoa, Tuhan tolong kita. Pada saat Petrus dia katakan, "Kalau engkau benar Tuhan, biarkan aku berjalan juga di atas air." Dan saat itu Petrus berjalan di atas air. Saat itu dirasa tiupan angin begitu, ini dia akhirnya tenggelam, dan dikatakan, "Tuhan tolong." Tuhan langsung tolong Petrus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau saat-saat yang mungkin kepepet dalam keadaan kita berseru kepada Tuhan, minta tolong. Yeremia katakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan memberikan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kau ketahui." Itu akan dinyatakan dalam hidup. Jadi berseru. Pak Gembala bilang itu telepon Tuhan. Kalau mau telepon Tuhan, yaitu Yeremia 33 ayat 3 itu telepon Tuhan. Tengah malam saudara datang, dia ada. Pagi hari saudara, dia ada. Kapan saja. Orang-orang lagi pada bekerja, lagi sibuk, saudara datang, dia ada menyambut saudara. Saudara tidak perlu khawatir, perlu takut. Datang saja, ya.
telepon di 3333. Di situ ada jawaban yang luar biasa yang tidak pernah saudara pikirkan. Itu akan dibuat Tuhan, akan dilakukan Tuhan, sehingga kita akan melihat keajaiban Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu pokoknya nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia luar biasa. Saudara pun kasih Tuhan. Jadi rahasia doa untuk anak-anak Tuhan, untuk jemaat Tuhan, itu sangat penting. Memang berat pada saat kita mulai, kita melakukan itu berat. Tetapi kalau kita ada kerinduan luar biasa, kerinduan itu akan membakar hati kita, roh kita, sehingga kita akan tetap menyala-nyala dan kita rindu senantiasa hidup lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Itu sebabnya Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan kita bisa miliki kalau kita hidup ada di dalam doa setiap hari. Saudara kasih Tuhan, ada satu hal bahwa kuasa doa itu luar biasa. Ada namanya Nabi Hizkia. Hizkia itu sudah divonis oleh Tuhan, dia akan mati. Dia akan mati. Itu 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama dan seterusnya. Saudara baca. Saya tidak akan membukanya. Saudara bisa baca. Saudara, di situ dikatakan bahwa Hizkia sakit dan dia harus pasti mati. Tuhan katakan dia pasti mati. Itu yang vonis Tuhan, bukan dokter. Itu Tuhan yang dia bilang bahwa Hizkia akan mati. Tetapi apa yang perlu saudara ketahui? Akhirnya Hizkia, ada nabi Tuhan, dia datang kepada Hizkia supaya Hizkia terus siap-siap, bentar lagi dia akan mati. Dan saat itu hatinya langsung sedih, dan dia hatinya gundah-gulana, dan dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dinding, dan dia berkata, Tuhan, saya sudah melakukan hal-hal yang baik, sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Hizkia tidak jadi mati, tapi dikasih bonus 15 tahun. Ya, luar biasa. Jadi vonis Tuhan itu bisa diubah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya saat itu Hizkia menangis di hadapan Allah, menjerit di hadapan Allah. Dia katakan, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan yang baik kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya harus mengalami hal ini? Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan akhirnya Hizkia mengalami kesembuhan dan umurnya diperpanjang 15 tahun. Luar biasa. Haleluya. Umurnya diperpanjang 15 tahun. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada Hizkia. Saudara yang dikasih Tuhan. Oh haleluya. Ada satu lagi contoh doa yang luar biasa. Doa yang tidak jemu-jemu, tetap dinaikkan walaupun dalam keadaan kondisi yang tubuh mungkin sudah lemah, sudah capek menghadapi pergumulan yang luar biasa. Ada satu keluarga namanya Elkana dan Hana. Elkana ini memiliki istri yang kedua namanya Penina. Penina punya anak, tapi Hana tidak memiliki anak. Itu 1 Samuel pasal yang pertama. Itu dikatakan bahwa Hana senantiasa disakiti sama Penina, sama istri yang kedua itu. Menyakiti terus. Oh, kamu gak punya anak, saya punya anak. Saya punya anak, kamu gak punya. Makanya kamu gak disayang. Saudara, kira-kira hati wanita tuh
hatinya itu sangat lembut. Kalau begitu saya bilang, aduh, hati tercapik-capik, hati teriris-iris. Kenapa Tuhan begini? Untung anak menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Nah, tapi dia tetap bergumul pada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menjerit di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hana mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan akhirnya dia berhubungan dengan suaminya. Dan dia hamil. Yang tadi saya juga bisa hamil luar biasa. Sudah dibilang di Hana itu adalah mandul. Mandul itu nggak bisa hamil. Istri saya dulu waktu hamil anak pertama itu kayak percaya nggak percaya, sampai di cek itu sampai 2 kali saudara. Pertama kayak saya nggak percaya Pak, kamu hamil nggak percaya. Akan bawa ke laboratorium lain, baru dia percaya saudara. Saya bisa hamil ya, saya bisa hamil ya. Siapa dulu bapaknya? Haleluya. Luar biasa saudara. Jadi dia sampai punya anak kedua itu, aduh luar biasa. Yang tadinya dia bisa sama pacarnya itu karena analisa dokter dia susah punya anak. Tapi saya hamba Tuhan gak pernah kecewakan saya. Dan dia sekarang jadi matahariku satu-satunya dalam hidupku. Tidak ada yang lain kecuali dia. Oh haleluya. Di mana saja, dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan berkat melimpah, dalam keadaan berkat nggak ada, tetap sukacita. Ya, sayangku. Matahariku, haleluya, luar biasa. Kalau jadi istri hamba Tuhan, pasti badannya gemuk. Benar nggak? Opa punya istri badannya juga gemuk juga. Istri hamba Tuhan, diberkati Tuhan berarti. Kalau istrinya kurus kan, ini hamba Tuhan nih, nggak pernah doa puasa, makan mulu, badannya sampai mekar begitu. Ya, cuma jadi bingung tuh ya. Jadi kalau hamba Tuhan badannya gemuk, oh, hamba Tuhan ini berkati Tuhan. Padahal berkat kembung kempis, tapi luar biasa, haleluya. Ya, berkat itu pasti ada saja. Yang tidak pernah kita sangka itu dibuat oleh Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau kembali dikuatkan oleh firman Tuhan ini, dan kita mau dimotivasi kembali. Mari di rumah kita masing-masing sediakan waktu untuk Tuhan setiap hari. Ya, saya sudah berdoa 3 kali sehari kayak Daniel. Doa apa itu? Doa sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ya, saudara, itu bukan doa itu. Itu doa juga, cuman maksud saya punya waktu khusus untuk Tuhan. Mungkin saudara punya waktu pagi hari. Coba bikin mesbah doa. Terus mungkin punya waktu malam hari. Bikin di situ mesbah doa. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan akan oh haleluya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh haleluya, saya percaya kalau semua jemaat hamba Tuhan memiliki mesbah doa, saya percaya gereja Tuhan ini akan mengembang ke kanan, ke kiri, belakang kita beli sudah panjang, haleluya, dan itu pasti terjadi. Sebabnya kita perlu senantiasa hidup dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang untuk pelayan Tuhan, musik untuk maju ke depan. Oh haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory Bapa, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh haleluya. Oh haleluya Bapa, pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati kembali oleh kebenaran firman. Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara.
tapi Roh Kudus juga akan berkata-kata terus lebih dalam, lebih dahsyat lagi dalam hati kami semua umatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, Ku mau menyenangkan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati Tuhan bersama pegang tangan kita berikan tepuk tangan yang kami bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih yang banyak Bapak Pendeta Yusuf Sukiman boleh menjadi saluran berkat buat kita biar setiap hari kita bangun mesbah doa kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan dulu beberapa pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu Saudara harus perhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, minggu depan kita akan ibadah kembali bersama-sama
dengan 2 sesi, sementara masih 2 sesi Bapak Ibu Saudara, karena kalau 1 sesi rasanya tidak cukup bangkunya, dan karena masih social distancing jadi kita harus menjaga bersama. Minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Wijaya. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap hadir dalam rumah Tuhan, karena saya percaya banyak gereja-gereja masih banyak yang belum buka, tapi kita bersyukur kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja di tempat ini. Bahkan juga kita sudah mulai ada doa bersama, doa Rabu dan juga Jumat. Kalau di luar sana mungkin gereja-gereja ada persekutuan-persekutuan yang doanya masih melalui media, masih melalui Zoom dan sebagainya. Kita mengundang di sini Bapak Ibu Saudara bisa berdoa sama-sama di gereja. Yang siap doa katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Berdoa hari Jumat, hari Rabu dan hari Jumat. Tadi Pak Yusuf sudah jelaskan bahwa ini doa untuk terbuka untuk semua Bapak Ibu Saudara yang rindu, sama-sama kita memuji Tuhan. Hanya 1 jam, coba kanan kirinya bilang cuma 1 jam. Cuma 1 jam ya kan, jangan kita cuma nyanyi lagunya Alda 1 jam saja, tapi kita nggak mau berdoa 1 jam saja, ya kan? Kita belajar berdoa bersama dulu di gereja, nanti kita praktekkan juga di rumah dengan keluarga. Dan khusus, nah ini dia, Mesbah Doa kita punya acara khusus Bapak Ibu Saudara. Khusus sesinya itu sesi yang luar biasa, yang udah ada judulnya sesi yang tentang Islamologi Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang punya keluarga, mungkin yang punya saudara di rumah juga yang mungkin pengetahuannya tentang ini belum mengerti. Nah, kita sama-sama akan belajar Bapak Ibu Saudara. Dan hambanya Pastor Arif Purba. Nah, hambanya berada bersama-sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum kenal, ini dia Bapak Arif. Boleh bangkit berdiri Pak Arif? Nah, kita coba mengenal. Beliau juga dipanggil Tuhan atau dipilih Tuhan boleh menjadi hamba Tuhan. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu kita sudah dengar kesaksiannya waktu sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Kesaksian dari Ibu Dwi bagaimana pengalamannya bersama Tuhan luar biasa. Dan dia juga akan membagikan berkat firman Tuhan, temanya khusus. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara jangan lewatkan sesi ini. Tanggal 31 Juli jadi 2 minggu lagi. Jadi Jumat ini tetap ada doa bersama, tapi sesi khusus yaitu minggu yang akan datang hari Jumat 31 Juli 2020 jam 7 malam di tempat ini. Pastikan kita semua juga bisa sama-sama hadir untuk sama-sama menerima berkat Tuhan dan berdoa. Dan selanjutnya kemudian kita akan ada peneguhan nikah bagi Bapak Ibu Saudara yang belum merasa diberkati dalam pernikahan secara Kristen. Mungkin dulu pernah menikah secara lain, bukan di gereja gitu ya, secara lain. Ada beberapa jemaat kita juga ada. Jadi kita akan membuka peneguhan nikah. Jadi nanti akan kita berkati, kita akan doakan supaya kita percaya bahwa keluarga kita ada dalam berkat Tuhan. Yang setuju keluarganya siap diberkati Tuhan katakan amin. Sama-sama yang belum mendaftar, jangan daftar 2 kali Bapak Ibu Saudara ya. Yang udah. Koca ya? Koca bukan peneguhan nikah, pemberkatan nikah karena belum pernah menikah ya kan. Semangat netizen tuh sabar betul. Kalau tadi Pak Yusuf bilang Ibu Yuni kan matahari tulang rusuk ya kan. Di sini ada yang udah punya tulang rusuk. Wah ini suami-suami gak mau ngaku nih, tulang rusuk kita. Kocai yang tadi bisikin saya tulang rusak katanya. Cari tulang rusuk Kocai ya kan. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Jadi istri-istri di sini kita bukan tulang rusak, kita tulang rusuk. Bilang sama-sama saya tulang rusuk. Kalau tulang rusak tukang ngikut tadi benar kata Pak Yusuf ya kan, tukang sikut suami. Kita tulang rusuk, kita penopang, kita penolong, kita pendoa buat suami-suami kita, buat keluarga kita. Istri-istri yang siap katakan amin. Haleluya. Ini dia yang berulang tahun sepanjang bulan Juli Bapak Ibu Saudara. Ada Ibu Yunita, yang tadi Ibu Yunita yang WL kita, dia berulang tahun tanggal 7 kemarin. Ada Ibu Agnes, ada anak kita Agnes yaitu dari Teens. Ya, ada Ibu Wenti dari Proskuneo, cabang kita di Bekasi. Ada Lydia Eslina Agoha, ini Lydia ya. Kemudian ada anak kita Jovanka Felicia, ya kan, putri dari Bapak Iwan, tanggal 23, Lydia tanggal 20, dan Bu Sinta Tambunan tanggal 31. Ini 6 orang ini boleh merembuk abis ini, nanti akhir bulan mau ajak kita makan di mana, ya kan? Puji Tuhan, selamat berulang tahun Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli. Kalau ada nama-namanya belum didaftarkan, lapor ke Gembala. Oh iya, ada lagi, lupa kan. Ini dia, yang ulang tahunnya sama dengan
Oma, almarhum Oma, yaitu anak kita Kefas. Ya ampun, hari ini kita rayakan kok kita lupa malah masuknya. Tepuk tangan dulu buat Kefas. Hari yang lalu tanggal 17 Juli putra pertama dari Bapak Denny dan Ibu Lulu berulang tahun. Tahun ini 2 tahun. Ya kan, kita berdoa supaya anak-anak kita tumbuh di dalam Tuhan. Nanti kita berdoa buat anak-anak kita yang berulang tahun. Nah ini dia home. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara tergabung atau terdaftar di dalam home, karena inilah keluarga kita di dalam Tuhan. Yang setuju bilang amin. Home yang bertugas minggu ini adalah bertugas konsumsi ya Bapak Ibu Saudara, adalah home Pulau Gebang 1. Puji Tuhan, ada satu ikatan yang luar biasa ketika kita tergabung di dalam home. Kita semakin kuat, saling mendoakan, saling mensupport, dan juga saling tukar-tukaran menu Bapak Ibu Saudara. Ini menu apa nih minggu ini nih? Hari ini kita menunya luar biasa, home Pulau Gebang 1. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat home Pulau Gebang 1, karena ada keluarga yang gak tidur, ya kan? Ada suami istri yang gak tidur, nyiapin konsumsi buat hari ini. Ada yang tengah malam ke pasar belanja, ya kan? Ada yang juga ketiduran tadi ibadah, kali merem-merem sedikit karena siapin segala sesuatu. Saya percaya ketika kita tergabung di dalam home, kita punya komunitas, kita punya keluarga di dalam Tuhan. Jadi kita punya 4 home, Pulau Gebang 1, Pulau Gebang 2, Bekasi, dan juga Penggilingan. Pastikan Bapak Ibu Saudara terdaftar dalam keluarga di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu saja pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di hari ini. Kami sudah ada dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga kami di dalam Tuhan. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya berlipat kali ganda akan digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini dalam ibadah kita, boleh bangkit berdiri bersama. Nah ini dia Bapak Kawai ya. Dan juga rekannya boleh berdiri, minggu lalu belum disambut ya. Siapa saudara? Kevin. Oh David. Saudara Kawai dan saudara David boleh kasih salam kanan kiri depan belakangnya, katakan selamat datang. Oh ya, salamnya salam sehat di mana? Selamat datang Bapak, saudara David dan juga saudara Kawai. Selamat datang dalam keluarga Allah, Bapak Ibu atau saudara, bukan orang lain di tempat ini, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Minggu depan datang lagi boleh, silakan dengan sukacita. Tapi kita selamat memberi yang terbaik, kita mulai dengan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Selamat
janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kita rasakan apa yang Tuhan masih daerahku, daerahku, dan kiranya amin. Ada tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada percaya dengan iman kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa, lebih besar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk minggu siang hari ini. Kalau kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami terima berkat Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami, senantiasa kami punya mesbah doa, kami punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kami punya persekutuan yang manis dengan Bapa kami, karena kami tahu Tuhan, dunia ini boleh mengecewakan, dunia ini tidak bisa memberikan kepastian buat kami, tapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang menjamin kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sukima dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa, banyak jiwa boleh dimenangkan. Berkati istri, anak-anak, cucu menantu ada dalam berkat pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Indonesia kami, diberkati kota yang kami Jakarta, diberkati pemerintahan kami dari yang teratas sampai yang terendah, diberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Gubernur kami, Bapak Anies, bahkan sampai jajaran yang terendah, Bapak RT RW kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa juga seluruh jemaat GBI Pulau Gebang ke dalam tangan Tuhan. Bapak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan yang tahu apa yang saat ini sedang mereka hadapi. Kalau mereka ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan masalah apapun yang sedang dihadapi, Tuhan tolong lawat satu persatu jemaatku. Tangan Tuhan yang berkuasa turun menolong anak-anakmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pekerjaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Studi anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun anak-anak kami belajar tetap melalui online, tapi kami tetap percaya hikmat Tuhan ada buat anak-anak kami. Kecerdasan, kepintaran, kesehatan, sukacita melimpah-limpah bagi anak-anak kami tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, misionaris, bahkan juga gembala-gembala, semua hamba Tuhan yang melayani jiwa-jiwa baik di kota-kota besar, baik di pedalaman. Tuhan memberkati, mengurapi mereka, memakai mereka, sehingga banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kabar baik tentang Kristus tetap diberitakan. Terima kasih Tuhan, saat yang terindah Tuhan Yesus kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati secara khusus, kami berdoa untuk Ibu Yunita tanggal 7 Maret dia berulang tahun. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan semakin luar biasa, bersama dengan Bapak Arfan melayani Tuhan, bahkan bersama dengan putra mereka yang diberkati Tuhan kehidupan Ibu Yunita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga yang berulang tahun sepanjang bulan ini, Lydia Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Cia anak kami Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Ibu Sita Tambunan diberkati Tuhan, Ibu Rutweti diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk anak kami Kefas, putra dari Bapak Denny dan Ibu Lulu. Tuhan memberkati anak ini. Kalau 2 hari yang lalu Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kami berdoa menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Tuhan kehidupannya, pertumbuhannya, ada kecerdasan, hikmat Tuhan mengikuti anak-anakmu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, diberkati orang tuanya Bapak Denny dan Ibu Lulu.
Biar orang tuanya boleh membesarkan anak-anak mereka di dalam Tuhan, bahkan boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah seperti iman kami lewat pujian tadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang dibawa juga oleh setiap jemaat Tuhan. Diberkati setiap tangan yang sudah memberikannya 30, 60, 100 kali lipat ganda ada dalam berkat kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu dengan saudara kami pertama kalinya bersama dengan saudara Kawai dan saudara David Tuhan. Memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanan diberkati, dalam kehidupan diberkati, dalam sekolah studi diberkati, dan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya ada dalam berkat pengurapan Tuhan. Minggu-minggu yang akan datang hamba-hamba-Mu ini boleh kembali beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi hingga siang hari ini kami percaya setiap apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Saat itu kami akan terima berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita dua-dua. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan, dan anak-anak, mari hormatilah orang tua di dalam Tuhan. Itu berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Haleluya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu pulang dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang diberkati katakan amin. Silakan Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu yang akan datang, yang akan di rumah Bapak dan Saudara. Sampai ketemu Tuhan Yesus. Berkati. Amin.